Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dekepo, balik lagi di Kepoin Kampus. Apa kabar nih kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan ini jadi kali keduanya nih Kepoin Kampus hadir dengan host yang baru. Karena minggu kemarin kamu udah ditemenin kan sama teman aku. BTW buat kamu nih yang belum kenal aku siapa, kenalin, aku Mazidah. Dan aku mahasiswa IAIN Samarinda tentunya. Dan seperti biasa nih, Kepoin Kampus selalu menghadirkan tamu spesial. Di samping aku udah ada Kak Bulan. Halo Kak Bulan. Halo Mazidah. Apa kabar? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah. Bahagia nggak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahagia ya, semoga selalu dalam keadaan bahagia. Amin. Dan amin. ngomong-ngomong Kak Bulan nih, Kak Bulan ini mahasiswa IAIN Samarinda yang kemarin beberapa bulan lalu kembali mengukir prestasi. Jadi sebelum aku tanya-tanya deh, kakak boleh dong kenalan dulu, biar The Kepo di rumah bisa tahu nih kakak ini siapa sih gitu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bulan Oktaviani. Biasa teman-teman manggil saya Bulan. Dan alhamdulillah sekarang menjabat sebagai mahasiswa semester 6 di Hukum Keluarga IAIN Samarinda Fakultas Syariah. Oke, jadi mahasiswa Fakultas Hukum ya. Dan seperti yang aku bilang di awal, Kak Bulan ini mengukir prestasi ya beberapa bulan lalu. Jadi menjadi salah satu peserta di Jambore Pemuda dan alhamdulillah terbaik Putri 2 Duta Pemuda Samarinda. Oke, aku mau tanya dong Kak, Duta kegiatan Jambore Pemuda itu sebenarnya kegiatan apa sih? Oke, jadi Jambore Pemuda Daerah itu kegiatan dari Dispora Kota Samarinda, Dinas Pemuda dan Olahraga. Terus itu di bawahnya ada PPMI atau Purna Prakarya Muda Indonesia. Jadi Duta Pemuda ini yang diadakan oleh PPMI di bawah naungan Dispora Samarinda. Seperti itu. Oke, terus kenapa sih akhirnya kakak memutuskan nih untuk oke deh aku mau ikut kegiatan Jambore Pemuda, dan alhamdulillah ya hasilnya terpilih menjadi terbaik 2. Gimana sih ceritanya awalnya? Oke, ini kita cerita dari apanya dulu nih? Dari daftar atau langsung selama lomba? Dari awal deh. Kakak kok bisa tahu ini kegiatan tuh gimana? Oke, ini kayaknya ceritanya bakal panjang nih, teman-teman. No, God, please, no, no, no. Jadi awal ceritanya itu sebenarnya nggak ada niat sih sebenarnya untuk masuk di sini, karena juga tipikal apa ya, sebenarnya malu, nggak berani, terus juga insecure lah untuk ikut duta-dutaan kayak gitu. Cuman karena ada dorongan dari teman yang kebetulan juga ikut di duta ini gitu. Jadi diajakin, ayo Bulan, ayo ikut, kamu ada potensi, kamu ada peluang kayak gitu. Nah akhirnya dari situ, karena masih nggak yakin kan untuk ikut, tapi 1 hari sebelumnya penutupan itu di tanggal 3 April, sebelum tanggal 3 April kemarin 2021. Jadi karena untuk menghargai teman sih, karena sebenarnya itu karena menghargai teman kan, dia tuh ngajakin terus, ayo Bulan daftar, dan akhirnya iya Kak, saya belum gitu. Ayo Kak, Bulan belum foto nih kayak gitu kan. Pokoknya cari alasan lah kayak gitu biar nggak ikut. Tapi karena ngelihat dia tuh kayak apa ya, semangatin banget kayak gitu, bener. Perjuangan banget. Ayo ikut. Dan akhirnya udah 1 hari sebelum penutupan barulah beranikan diri untuk ikut. Gitu. Dan akhirnya besoknya itu waktu tanggal 3 April langsung technical meeting. Nah di sana tuh langsung ngelihat semua peserta, dan di dalam grup itu ada 59 orang. 58 banyak ya yang ikut. Iya, yang ada di Samarinda ini kayak gitu. Jadi terima kasih ya buat temannya Kak Bulan ya, karena Kak Bulan jadi terpilih menjadi terbaik 2 ya. Tapi teman kakak juga ikut seangkatan kakak atau sebelumnya? Angkatan di atas. Angkatan di atas, dia laki-laki dan dia yang kemarin juara 1. Kita ucapkan terima kasih ya buat kamu, siapapun kamu. Kak Lutfi. Makasih banyak. Oke. Dan gimana sih proses seleksinya dan persyaratannya itu apa aja? Siapa tahu nih teman-teman yang di belakang kamera atau teman-teman yang nonton mau juga ikutan, karena ini event setiap tahun nggak? Ya, setiap tahun. Oke, jadi kegiatannya itu waktu saat ini ya, kan sudah selesai technical meeting, saat seleksinya itu ada 5 tahap. Jadi ada seleksi tertulis, seleksi wawancara, terus juga ada seksi unjuk bakat,
dan yang terakhir ada diskusi panel. 4 maaf. Jadi ada 4. Nah, diskusi panel itu sebenarnya ganti dari kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu kita menciptakan kerajinan. Cuman karena waktu tahun sebelumnya itu juga ada namanya pemuda pelopor, dan di nasional sana itu tidak ada menyertakan kriya atau kerajinan tangan. Jadi diganti dengan yang lain, yaitu diskusi panel atau diskusi berpasangan kelompok. 30 detik untuk menjawab satu pertanyaan. Nah, jadi waktu pas di tes wawancara itu barulah ada 5 tahap. Jadi di situ ada tes wawancara tentang kepemudaan, tentang budaya, kelebihan yang kita punya, terutama yang menyangkut tentang kebudayaan di Kota Samarinda. Terus juga ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian juga ada psikologi, sama yang terakhir pengetahuan umum. Waduh, banyak. Jadi memang ada tahap-tahapnya. Jadi memang betul-betul full satu harian dari pagi jam 9. Jadi kamu jam 8 sudah mulai kan di sana registrasi apa segala macam, sampai akhirnya jam 10 malam di sana sampai tutup. Kita kebetulan di Big Mall. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kan di Disporanya. Tahun ini tuh benar-benar kayak out of the box. Jadi benar-benar berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Jadi persyaratannya juga beda, terus juga yang diseleksi juga beda kan ujiannya gitu, dan ya akhirnya itu tadi. Oke, jadi itu tadi ya syarat-syarat dan gimana perjalanan Kak Bulan sampai akhirnya terpilih nih jadi Duta Pemuda. Dan untuk teman-teman yang di belakang kamera, juga teman-teman yang nonton nih The Kepo, cepat mempersiapkan diri ya, harus cepat mempersiapkan diri karena udah dikasih tahu nih bocorannya. Jadi udah ada contekan gitu ya ke depannya bakal gimana. Aku mau tanya nih, Kakak asli Samarinda ya? Karena ini kan judulnya Duta Pemuda Samarinda gitu. Apakah Kakak asli Samarinda? Jadi sebenarnya saya itu bukan kelahiran sini. Dari Sumatera Barat. Jauh. Kita punya tamu jauh, ya, guys. dari Padang sebenarnya. Cuman karena emang merantau ke sini kan dari SD, dan keluarga besar dari ibu juga di sini. Kalau ayah masih di Padang sana. Jadi ya udah. Tapi KTP-nya KTP sini, makanya itu yang akhirnya boleh. Oh, tapi teman-teman nggak boleh patah semangat ya. Benar. Jadi domisilinya harus Samarinda ya. Oke. Dan juga ini nih, kan ini tuh kegiatan sekota Samarinda. Apakah nanti bakal lanjut seprovinsi, nasional gitu? Ada. Jadi ini kan dari Dispora, ini Kota Samarinda, nanti akan ada di JPI. Kalau kemarin kan JPD, Jambore Pemuda Daerah. Nanti akan lanjut ke Jambore Pemuda Indonesia. Jadi dari kota terus nanti ke provinsi. Setelah dari provinsi baru nanti ke Indonesia. Itu nanti seluruh Indonesia semuanya. Ini kan Kakak udah terbaik 2 nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Kakak langsung dikirim ke provinsi atau ada seleksinya lagi? Nah, itu ada seleksinya lagi. Jadi nanti kan karena ini kan dari Kota Samarinda, nanti akan ada dari Kota Bontang, terus Kota Balikpapan. Hanya saja karena ini masa pandemi, jadi masih belum tahu nih apakah nanti kita akan online atau offline, karena yang tahun lalu online gitu. Jadi virtual. Gitu. Lagi-lagi pandemi. Tapi kita berharap semoga kedepannya udah tahun ini deh kalau bisa pandemi udah hilang. Amin. Karena capek ya online terus. Ya gitu. Oh iya, saya juga ada cerita nih kalau boleh cerita. Boleh. Jadi waktu masuk grand final, saya kan kebetulan bakatnya itu nyanyi lagu Burung Enggang waktu itu. Nah, jadi audio saya itu nggak terbaca di laptopnya sana. Ternyata karena kebetulan juga ada teman yang masuk final dan dia nyanyi, akhirnya saya pakai audionya dia. Tapi musiknya itu berbeda, aransemennya beda. Nah, karena kita udah terbiasa kan latihannya pakai musik yang kita biasa gitu. Ya akhirnya waktu pas di atas panggung pertama masuk lagu itu udah salah. Tapi karena niatkan ya udah bismillah. Pokoknya apapun itu berikan yang terbaik lah, walaupun udah dari awal aduh ada miss-nya kayak gitu kan, sayang banget. Tapi akhirnya ya itu mungkin ada jalan aja kayak gitu. Nah, ada usahanya ya, pasti juga ada jalannya. Dan udah kepilih nih jadi terbaik 2 Putri Duta Pemuda Samarinda ya. Kegiatannya itu apa sih? Maksudnya setelah terpilih apakah ada kegiatannya atau ini kan perlombaan ya jadinya? Atau cuman perlombaan setelah itu dapat hadiah atau setelah itu ada kegiatannya lagi? Oke. Jadi kalau kegiatannya di Duta Pemuda Kota Samarinda pasti ada kegiatannya, hanya saja nggak terlalu banyak. Jadi kita tuh kalau ada event-event, terutama
menyangkut tentang kepemudaan Kota Samarinda. Terus kita misalnya kolaborasi sama duta-duta lainnya. Ada duta genre, ada putra-putri muslimah, kemudian ada putra-putri kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan diundang. Terus juga kalau misalnya kita disuruh nampil, ya kita akan tampil gitu. Jadi tunggu perintah dari atasan gitu. Kalau untuk kegiatannya yang continue gitu, proker kami tidak ada prokernya. tidak ada proker. Jadi lebih kepada kegiatan kalau emang ini harus ngisi di sini ketika dipanggil. Kayak kemarin sosialisasi. ya. Kayak kemarin waktu pas ada pemuda pelopor, kami juga tampil dari teman-teman duta pemuda Kota Samarinda. Ya, seperti itu. Seru ya. Jadi buat teman-teman, ayo kita daftar tahun depan. Tapi catatan ya, yang domisili KTP-nya Samarinda. Kalau di luar itu nggak boleh ya. Iya, Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya, jadi buat teman-teman nih, kalau KTP-nya di luar ya udahlah. Ikut duta-duta yang lain karena banyak ya duta-duta pemuda sekarang. Tadi kita udah dengerin ya ceritanya Kak Bulan dari yang awalnya dipaksa akhirnya bisa jadi juara gitu ya. Tapi Kak, setelah jadi duta Samarinda dan kalau teman-teman ngelihat di media sosialnya Yayan Samarinda, kalian tuh bisa tahu nih prestasi-prestasi yang udah ditorehkan oleh seorang Kak Bulan. Tapi ada nggak sih Kak rencana ke depannya bakal mau gimana? rencana ya, ngomongin rencana pasti banyak banget dari kita udah dari awal masuk sekolah, dari awal kita masuk kuliah itu pasti pengen banget ya kan, sudah banyak banget pencapaian yang kita pengen. Nah, karena mungkin juga alhamdulillahnya dapat kesempatan di Duta Pemuda Kota Samarinda, akhirnya ketika ada event-event, termasuk karena ini kan masanya pandemi, jadi ada ketika event-event online kayak lomba atau seminar atau bahkan kemarin duta, jadi beranikan diri untuk ayo ikut lagi gitu. Tagihan ya. Iya, akhirnya kayak oh my god, ternyata oh iya gitu, seru juga ternyata ikut kayak gini. Udah tahu prosesnya kan. Iya gitu. Jadi kayak pengen lagi ngerasain kayak kemarin, dan makanya kemarin sempat ikut 3 minggu lalu sempat ikut Duta Inspirasi. Itu diadakannya seluruh Indonesia dan seleksinya juga per provinsi-provinsi gitu, dan akhirnya terpilihlah Duta Inspirasi Putra dan Putri dari provinsi untuk Indonesia. Nah itu alhamdulillah saya juga terpilih kemarin. Waduh, ternyata ada prestasi di balik prestasi. Baru aja. Iya, baru 3 minggu yang lalu. Itu alhamdulillah banget, karena nggak tahu ya, lagi-lagi apa ya, lagi-lagi memang bener sih katanya Majidah tadi, dipaksa akhirnya alhamdulillah bisa jadi juara. Yang penting kencengin doa, berusaha, dan emang kita harus tahu tupoksinya diri kita nih mampu nggak ya gitu. Yang kuncinya kalau kita mau ikut lomba, jangan menginginkan kalau kita menang dulu, tapi kita tahu kira-kira diri kita ini masuk nggak ya sama kriteria yang diinginkan. Toh kalau misalnya kita nggak bisa menang juga, berarti kan kita udah tahu kemampuan kita. Oh ternyata kita bisa nih di sini gitu. Kita bisa ngukur gitu. Dan akhirnya karena kita udah punya jaringan link teman-teman yang karena bisa dibilang ambis juga kali ya, atau semangat gitu untuk ikut lomba-lomba. Akhirnya kita juga kayak termotivasi, ayo ikut lomba gitu. Jadi emang segala sesuatu itu harus dipaksakan ya. Pada akhirnya beberapa hal yang dipaksa itu buahnya niatnya kalau kita semoga untuk bisa upgrade diri dan bermanfaat untuk orang lain, ya kenapa enggak kayak gitu. Karena yang utama adalah kita hidup untuk bermanfaat bagi lingkungan. Benar banget Majidah, benar banget. Oke, kalau gitu kakak kasih motivasi dong buat teman-teman nih yang di belakang kamera atau teman-teman The Kepo yang mungkin gara-gara cerita kakak tadi nih akhirnya oke deh aku mau ikut. Tahun depan ada lagi kan? Tahun depan ada lagi. Nah, tahun depan ada lagi. Oke, jadi motivasinya tetap jadilah dirimu sendiri, lakukan terbaik dari pribadimu. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, karena sesungguhnya setiap makhluk hidup di muka bumi ini akan bersinar dengan caranya masing-masing. Jadi bukan cuma manusia, ibaratnya kayak kucing aja kan Majidah. Ada orang yang suka dengan kucing. Kucing itu akan terlihat indah dan menggemaskan ketika dia bertemu dengan orang yang suka sama kucing. Nggak suka ya biasa aja. Ya kan? Benar. Akan nggak suka, terus akan nggak nyaman dengan kucing. Jadi jangan pernah jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Dan yang paling penting juga adalah jangan pernah untuk ingin menjadi orang lain, tetapi cobalah ayo berproses seperti orang lain. Waduh, itu ya. Jadi
kita tuh nggak bisa sama dengan orang lain karena setiap orang punya prosesnya yang berbeda-beda. Jadi dinikmatin aja. Dan boleh kalau mau promosi Oke. sesuatu. Siap. Jadi buat teman-teman yang pengen banget juga ikutin Duta Pemuda Kota Samarinda, bisa banget tahun depan akan ada lagi Duta Pemuda Kota Samarinda. Nah, untuk Duta Inspirasi sendiri, ini kebetulan tahun ini untuk batch 1. Jadi nanti batch kedua atau batch 2-nya itu nanti bulan Agustus insyaallah. Jadi kami masa menjabatnya 3 bulan. Dengan slogannya itu 3 bulan ya Allah sampai lupa. 3 bulan apa tuh? Nungguin ya. Sampai lupa nih slogan. 2,000 years later. 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi. Nah, nanti teman-teman bisa banget lihat di IG-nya @dispora sama @dutainspirasi @dutainspirasi.indonesian-event. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan, ayo udah siapin dari sekarang karena tadi udah dapat bocorannya. Jadi sayang banget ya Kak kalau nggak ikutan ya. Oke, makasih banyak ya Kak Bulan udah jauh-jauh nih datang dari Bukuan ya. Iya, dari Bukuan. Kesini, Sama-sama makasih iya. banget juga Jadi atas juga waktunya, makasih. kesempatan. Dan buat teman-teman nih yang mau tahu dan kenal lebih dekat Kak Bulan, bisa follow IG-nya Kak Bulan di mana Kak? Di @putribulan28_. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk follow akun IG TV Yayan Samarinda di @tvyayansamarinda. Dan jangan lupa nih buat kamu subscribe dan like, komen akun YouTube ini karena itu bentuk dukungan kamu buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Salam.